Pertama-tama saya ingin mengajarkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan webinar dengan judul Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Nah, saya harap para peserta webinar hari ini dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat guna melindungi data pribadi kita di era yang serba digital ini. Nah, kita akan memulai webinar dengan sharing session dari para peserta webinar. Siapa tahu para peserta webinar mempunyai pengalaman yang bisa dibagikan. Nah, lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan narasumber kita, Bapak Ricky dan Bapak James. Nah, tanpa menunda-nunda, mari kita buka sharing session kita hari ini. Mungkin sebagai pembukaan saya akan meminta teman saya Federico untuk membagikan pengalamannya terlebih dahulu. Silakan Federico. Terima kasih Devina atas kesempatannya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mengalami kejadian tidak enak. Setelah data saya bocor dari aplikasi pinjaman, saya ditelepon terus-menerus. Mereka seperti tidak mengenal waktu, menelepon dari pagi sampai malam hari. Mereka bahkan sampai tahu alamat saya. Saya ditekan untuk membayar pinjaman yang tidak saya ajukan. Saya bahkan sampai pindah kos karena takut. Terima kasih Federico atas ceritanya. Sekarang mari kita dengarkan pengalaman dari teman-teman webinar kita yang lainnya. Nah, apakah ada yang ingin berbagi cerita dengan kami? Baik, silakan Kakak VB. Saya adalah pemilik coffee shop yang cukup sukses, jadi saya jarang ada waktu untuk berbelanja kebutuhan secara langsung. Biasanya saya belanja melalui online. Pernah suatu hari ketika saya tidak melakukan transaksi apapun, saya dikirimkan email transaksi fiktif dan saya langsung melaporkan ke pihak platform. Tapi awalnya mereka diam. Akhirnya saya membuat laporan ke Kominfo. Butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya laporan saya ditanggapi. Kalau tidak salah sekitar 1 bulan. Dan pada akhirnya mereka hanya meminta maaf atas kasus ini. Kalau boleh tahu Kak VB, apakah hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Kak VB dan apa solusi yang ditawarkan oleh pihak platform tersebut? Untungnya sih saya tidak langsung percaya ya pada email tersebut dan langsung melaporkannya. Jadi gak ada kerugian apapun. Tapi bagaimana jika yang menjadi korban adalah orang yang tidak paham tentang hal ini? Pihak platform hanya meminta maaf dan mengatakan akan mencari tahu tentang kasus ini lebih dalam. Baik Kak VB, terima kasih atas ceritanya. Mari kita persilakan satu orang lagi untuk berbagi cerita sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya mau bercerita. 3 hari yang lalu, saya kaget karena saldo di rekening saya berkurang drastis. Ternyata data saya digunakan untuk transaksi tanpa pengetahuan saya. Saya tidak tahu pastinya dari mana kebocoran data tersebut, tapi saya pernah mengunggah foto KTP saya di situs lowongan pekerjaan. Sekarang saya selalu mengecek rekening saya dan menggunakan autensi kedua untuk verifikasi. Wah, itu pelajaran yang sangat penting. Baiklah, terima kasih untuk para peserta yang sudah membagikan pengalamannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dengan Bapak Ricky dan Bapak James. Kami persilakan Bapak Ricky dan Bapak James untuk memberikan sedikit kata sambutan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya turut prihatin dengan pengalaman tidak mengenakan yang dialami oleh para peserta webinar akibat kebocoran data pribadi yang terjadi akibat kelalaian perusahaan atau platform terkait. Saya berharap webinar hari ini dapat diberikan ilmu yang bermanfaat agar tidak ada lagi kasus seperti ini yang terjadi. Jika ada yang ingin para hadirin tanyakan, silakan tanyakan. Izin bertanya Pak, saya ingin bertanya seberapa efektif sih perlindungan hukum terhadap data pribadi kita saat ini? Pertanyaan yang bagus. Di Indonesia kita sudah punya UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. Ini adalah langkah besar. Namun implementasinya masih butuh waktu karena masih banyak pelaku usaha yang belum patuh. Tantangan utamanya adalah penegakan hukum dan literasi digital masyarakat yang masih rendah. Pak,
Saya sering belajar online. Kadang saya diwajibkan untuk mengisi data pribadi saya karena e-commerce menyalahgunakan data saya. Apakah saya bisa menuntut? Baik, terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah saya bisa menuntut pihak e-commerce yang menyalahgunakan data saya. Jawabannya bisa, sesuai dengan pasal 58 ayat 1 UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UU PDP berbunyi tentang orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi berhak memperoleh ganti rugi atau mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga terdapat pasal 15 UU PDP yang menyebutkan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Pak, saya kan bekerja di perusahaan fintech. Apa perbedaan tanggung jawab kami dengan Undang-Undang Perlindungan Perusahaan? Pertanyaan bagus, Andre. UU Perlindungan Konsumen fokus pada hak konsumen seperti informasi, keamanan produk, dan kompensasi kerugian. Tapi UU PDP lebih spesifik pada pengelolaan data pribadi termasuk hak asas koreksi dan penghapusan data. Fintech wajib jaga data sesuai prinsip lawful, fair, and transparan. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak. Akun bank saya pernah dibobol dan saya mengalami kerugian uang. Kalau begitu, siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Baik, terima kasih sudah bertanya. Berikutnya akan saya jawab pertanyaan tentang akun bank nasabah yang pernah dibobol sehingga mengalami kerugian uang. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk hal tersebut? Untuk kasus ini, tanggung jawabnya ada di tangan nasabah karena pernah mengunggah foto KTP ke situs publik yang mana merupakan data pribadi penting kepada publik. Sekalipun dituntut, pihak bank dapat mengklaim bahwa konsumen turut lalai dalam hal menjaga data pribadinya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai pelaku UMKM, saya berpaham soal perlindungan data pelanggan. Apa yang harus saya lakukan agar tetap aman? Baik, terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang perlu dilakukan pelaku UMKM yang masih kurang paham tentang perlindungan data pelanggan. Sebagai UMKM yang memiliki data pelanggan, Anda termasuk sebagai pengendali data pribadi, sehingga wajib melindungi data pelanggan. Hal yang perlu dilakukan adalah mulai dari memastikan pelanggan tahu tentang tingkat keamanan data yang Anda miliki dan menyetujui sesuai dengan pasal 20 UU PDP. Pengendali data wajib memberitahu maksud dan tujuan dari pemrosesan data pribadi kepada subjek data. Lalu untuk meningkatkan keamanan dan keamanan data pelanggan perlu untuk menggunakan sistem penyimpanan data seperti Google Workspace dan Microsoft OneDrive dan membatasi akses data kepada pihak lain agar memastikan keamanan data pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ricky, apa sih yang harus kita lakukan agar perlindungan data pribadi di Indonesia semakin kuat? Beberapa poin penting. Yang pertama, mempercepat pembentukan otoritas perlindungan data yang independen. Yang kedua, tingkatkan edukasi digital masyarakat. Yang ketiga, tegakkan sanksi administratif dan pidana secara adil. Yang keempat, dorong pelaku usaha untuk transparan dalam pengelolaan data. Dan jangan lupakan sanksi di UU PDP bisa berupa denda hingga puluhan miliar atau penjara maksimal 6 tahun bagi pelanggar berat.